生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 706. Cerdas. Dewi Perang Berbau Darah, 2. Sebuah pembangkit tenaga listrik tanpa domain berhasil memaksa pembangkit tenaga listrik yang menggunakan domain sedemikian rupa melalui serangannya sendiri. Ini sudah cukup bagi Lin Xin untuk dibanggakan. Kekuatan ofensif kompor spiritual Blue Fire Phoenix ini adalah hal yang sangat mengejutkan. Cahaya biru menghilang, dan Blue Fire Phoenix datang terbang. Itu jelas sangat lemah, dan api biru di tubuhnya menjadi transparan, terlihat hampir punah kapan saja. Tapi, tepat pada saat ini, Phoenix biru itu membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan Phoenix yang bergema. Itu membentuk 3 garis biru menelusuri dari tubuhnya, semua mengebor jalan mereka ke dinding perisai. Jarum biru pertama yang mengenai dinding perisai menyebabkan banyak riak muncul di dinding, membuatnya tampak lebih transparan. Tapi jarum biru itu juga menghilang tanpa jejak, diikuti oleh jarum kedua yang ditusukkan, akhirnya melampaui batas dinding perisai. Sebuah lubang kecil muncul, tetapi begitu muncul, jarum kedua itu pecah berkeping-keping. Namun, jarum ketiga mengikuti dengan cepat, menghilang di tengah-tengah dinding perisai secara instan. Mengeluarkan erangan, Ksatria Suci terhuyung ke samping, dan tembok perisai kemudian berhenti. Dengan kilatan cahaya biru, Lin Xin jatuh ke tanah entah dari mana, berdiri setengah jongkok dengan satu kaki. Mendorong tangan kirinya ke tanah untuk menopang seluruh tubuhnya, rambut hijau gelapnya tampak berantakan, dan tubuhnya gemetar ringan, penampilannya sepucat selembar kertas. Sejak mencapai langkah kultivasi ke-9, ini adalah pertama kalinya dia mendorong Blue Fire Phoenix ke level seperti itu. 3 sinar biru terakhir tidak diragukan lagi adalah truf pamungkasnya. Mencampur api kegelapan dengan serangan Heart of Fire miliknya, dia memperoleh kekuatan penetrasi yang sangat kuat. Setelah kompor spiritual Blue Fire Phoenix menghabiskan sebagian besar dinding perisai yang diresapi dataran tinggi spiritual, langkah terakhir ini akan menjadi poin penting dalam menentukan apakah dia akan mencapai kemenangan atau tidak. Karena pertempuran gesekan tidak mungkin lagi, dia hanya bisa bertujuan untuk mendapatkan kemenangan dengan serangan terkuatnya. Terlepas dari hasil akhirnya, setidaknya Lin Xin akan menunjukkan sebagian besar kemampuannya. Wajah Ksatria Suci tidak terlihat lebih baik dari Lin Xin. Di dada kanannya, api ganda berwarna hijau dan biru muncul, dan tangan kirinya digunakan untuk menutupi dada kanannya dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Tapi api hijau dan biru itu menyala dengan sangat keras, tampak merembes keluar melalui celah di jari Ksatria, yang terakhir menunjukkan wajah yang sangat sedih. Lin Xin terengah-engah, nyaris tidak bisa melihat wajah Ksatria Suci. Tentu saja, dia tahu seberapa kuat jurus pamungkasnya yang terbentuk dari campuran api ini. Memadamkan mereka tidak akan sesederhana itu, dan bahkan jika Ksatria Suci akhirnya berhasil, itu akan menyebabkan energi spiritualnya turun ke jurang ketiadaan, membuatnya tidak memiliki kemungkinan untuk melanjutkan turnamen. Saya mengakui. Anak muda, tolong ambil kembali kemampuan sihirmu. Ksatria Suci menyatakan dengan tatapan sedih. Hah? Menyerah? Lin Xin segera berseri-seri sambil tersenyum. Meskipun dia menderita rasa sakit yang luar biasa karena serangan balik dari kompor spiritual Blue Fire Phoenix, dia tidak berharap untuk muncul sebagai pemenang dari pertempuran itu, dan terlebih lagi dalam kondisi yang sangat baik. Dengan mengangkat tangan kanannya, Fire Cloud kristalnya muncul, digunakan sekaligus sebagai tongkat untuk mendekati Ksatria Suci. Menekan tangan kanannya ke dada sesepuh, dia menyerap kembali api ganda bersama dengan Helvire Needles. Selama proses penyerapan, Lin Xin sedikit terkejut, karena dia menemukan bahwa kerusakan sebenarnya yang diderita oleh Ksatria Suci tidak sebesar yang dia harapkan. Ada area hangus di dadanya, tapi sebenarnya, Helvire Needles mungkin tidak akan pernah benar-benar masuk ke tubuhnya.
Ksatria suci mengedipkan matanya padanya, sebelum kembali dengan terhuyung-huyung ke area lounge. Lin Xin segera mengerti bahwa rekannya melempar permainan. Bahkan saat di bawah dorongan domain dataran tingginya, dia dengan jelas memblokir serangan terakhir dari Helvire Needle, namun secara sukarela mengungkapkan ekspresi tidak mampu bertahan, menawarkan kemenangan ini padanya. Ketika Lin Xin kembali ke ruang tunggu di bawah dukungan staf awan api, Ksatria suci itu terlihat mengangguk ringan, ekspresi kekaguman di wajahnya. Ksatria tua itu menunjukkan senyum tipis, lalu menutup matanya untuk memulihkan energi spiritualnya. Lin Xin duduk di kursinya, tanpa sadar melirik Long Haon, yang tersenyum padanya, tapi tidak mengatakan apa-apa, hanya mengisyaratkan bahwa dia harus mempercepat pemulihan energi spiritualnya. Masih ada pertandingan lain yang belum datang setelah kemenangan ini. Tapi sangat jelas, meskipun Lin Xin bisa menahan serangan dari kompor spiritual Blue Fire Phoenix miliknya, dia sangat takut bahwa dia tidak akan bisa terus menggunakannya di pertandingan berikutnya. Keberuntungan Bright Glimmer of Hope benar-benar biasa-biasa saja dalam kompetisi individu ini, tetapi mereka diam-diam mendapatkan dukungan penuh dari kuil Ksatria. Pengaruh ini paling menguntungkan mereka dalam pertandingan antara Haon dan Yang Haoyu. Dukungan dari Ksatria paling kuat dan perisai terhebat membuka jalan mereka di tahap selanjutnya dari kompetisi. Jika Yang Haoyu benar-benar habis-habisan dalam pertandingannya, Long Haon pasti akan dikalahkan, dan sebagai Kapten Bright Glimmer of Hope, eliminasinya akan menjadi pukulan telak bagi seluruh Bright Glimmer of Hope. Tapi Yang Haoyu membiarkannya menang, tidak hanya memberinya pemahaman tentang banyak aspek domain, tetapi juga membina reputasinya. Kompetisi sekarang mencapai babak kelima, dengan hanya 20 kontestan tersisa. Bisa dikatakan bahwa pertandingan selanjutnya akan menentukan peringkat akhir tim asuhan Bright Glimmer of Hope. Ksatria suci dengan gelar perisai tertinggi telah dengan cerdik menawarkan kemenangan kepada Lin Xin, tidak hanya menawarkan sejumlah besar poin kepada Bright Glimmer of Hope, tetapi juga kursi di 6 besar. Meskipun Chen Ying'er telah kalah dalam pertandingannya, dia juga telah menggunakan sebagian besar kekuatan Li Xiangxi. Lin Xin telah maju, dan Bright Glimmer of Hope masih memiliki 3 pembangkit tenaga listrik besar yang belum ambil bagian, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki tahap kompetisi selanjutnya yang cerah di depan. Cahaya seleksi yang terang menyala sekali lagi, kali ini memilih Dewi Perang Berdarah dari Secercah Harapan. Seperti yang terjadi, lawan Wang Yuanyuan ternyata adalah penyihir spasial langkah ke-9 dari kuil penyihir, dan pengguna domain juga. Sorot matanya berkedip-kedip, Wang Yuanyuan perlahan melangkah ke lapangan. Meskipun lawan yang dia temui tidak terlalu kuat, mereka masih berada di tingkat atas kompetisi ini. Jadi Wang Yuanyuan benar-benar bisa dikatakan telah memotong jalan melalui onak dan duri untuk akhirnya mencapai titik ini. Dia memiliki tampilan yang sangat tenang, tetapi ekspresi pikiran tunggal di matanya. Saat menatap penyihir tua yang jauh, dia melakukan penghormatan prajurit sederhana. Penyihir tua itu juga membalas hormat. Setelah mencapai putaran kelima pertempuran, setiap pertandingan sekarang sangat penting. Di sisi kuil penyihir, Li Xiangxi telah mencapai ronde ke-6. Jika mereka bisa meminta orang lain sampai sejauh ini, setidaknya kuil penyihir masih bisa mengancam kuil Ksatria. Jadi, melenyapkan semua kontestan kuil penyihir akan sangat menguntungkan mereka. Memulai mantra, penyihir tua itu mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke arah Wang Yuanyuan. Sementara itu, udara sedikit berputar, saat sosok penyihir tua itu menghilang tanpa dasar. Dia benar-benar tidak meremehkan Wang Yuanyuan sedikit pun. Dia menggunakan domainnya langsung karena dia telah mengamati kekuatan Wang Yuanyuan, dan menyadari bahwa gadis muda ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik pemilik domain, jadi dia membuat langkah pertama untuk mengambil keuntungan. Cahaya perak tipis melayang di udara yang berputar, memanjang ke seluruh lapangan. Elemen spasial penuh dengan ketidakpastian, apapun akan sangat terpengaruh di dalam domain semacam itu. Wang Yuanyuan masih berdiri tak bergerak sebagai pancaran merah darah, domain darah, terbentang di bawah kakinya. Domain darah menyebar, tetapi hanya meluas hingga 3 meter di sekitar Wang Yuanyuan. Dikelilingi oleh rambut ikal berwarna darah, Dewi Perang Berdarah itu bersinar terang.
Penyihir tua itu terus melantunkan mantra dengan nada sedih, tetapi suaranya sepertinya bergema dari segala arah, setelah melalui wilayah pembiasannya yang terus-menerus. Wang Yuanyuan tidak punya cara untuk mengetahui lokasi sebenarnya. Domain spasial yang berputar mulai menunjukkan perubahan, dan beberapa cahaya perak mulai muncul di dalam saat beberapa retakan segera muncul. Retakan hitam itu tampak seperti mulut yang rakus, siap menelan tubuh Wang Yuanyuan kapan saja. Retakan mulai tumbuh semakin banyak, dan ruang di seluruh stadion terkoyak oleh kekuatan spasial yang menakutkan ini, tampak bisa pecah kapan saja. Dari kelihatannya, Wang Yuanyuan tampaknya dipaksa ke dalam situasi yang benar-benar pasif. Tapi, yang tidak dipahami siapapun, adalah bahwa dia belum membuat langkah apapun hingga sekarang, selain melepaskan domain darahnya. Di luar bidang pandang mereka, sepasang mata Wang Yuanyuan yang tersembunyi di domain darah melepaskan warna yang berbeda dari merah dari domain darah sebelumnya. Itu adalah karakteristik warna perak dari atribut spasial. Fiturnya yang paling menarik perhatian dalam kompetisi individu Great Gathering Temple adalah Blood Domain yang aneh ini, tapi jangan lupa bahwa dia juga seorang warrior yang menggunakan atribut spasial. Fluktuasi energi spiritual lembut beredar melalui udara sebagai kemegahan hati bersinar di mata Long Haon ini, saat ia bersemangat menyaksikan lapangan. Dia sudah menebak alasan mengapa Wang Yuanyuan belum bergerak sejak awal. Dia hanya ingin mengincar kemenangan dalam satu pukulan. Sukses akan berakhir dengan kemenangannya, atau jika tidak, itu akan berakhir dengan kekalahannya. Bright Glimmer of Hope benar-benar bisa disebut grup yang luar biasa. Dan untungnya, mereka semua telah menembus langkah ke-9, beberapa bahkan mendapatkan domain mereka sendiri. Tetapi mereka kurang berpengalaman sebagai pembangkit tenaga listrik, kecepatan pertumbuhan mereka terlalu cepat. Meskipun kultivasi mereka sudah mencapai langkah ke-9, beberapa dari mereka bahkan belum mengalami pertempuran di langkah ke-8. Sampai batas tertentu mereka jelas kurang dalam kekuatan dibandingkan dengan veteran berpengalaman dari 6 kuil besar yang memiliki wilayah mereka sendiri. Itu terlihat di pertandingan Lin Xin sebelumnya, menentangnya dengan ksatria perisai tertinggi, bahwa dia memiliki inferioritas yang jelas dalam standar ini. Adapun saat ini, lawan Wang Yuanyuan bukanlah mangsa yang mudah. Dengan bentrok langsung, peluang sukses Wang Yuanyuan tidak akan tinggi. Chapter 707. Kecerdasan. Dewi Perang yang haus darah, 3. Apa yang tidak ada yang tahu adalah bahwa dalam Bright Glimmer of Hope, pengguna domain hanya mencapai peringkat kedua dari langkah ke-9 sebenarnya Long Haon dan Caiyar. Meskipun Chen Ying'er dan Wang Yuanyuan memiliki domain mereka sendiri, mereka sebenarnya baru mencapai peringkat pertama dari langkah kultivasi ke-9. Wilayah mereka sendiri dipahami dalam proses meditasi mendalam selama lebih dari 4 tahun, yang dihasilkan secara ajaib. Tetapi di luar keajaiban itu, kekurangan dalam kultivasi mereka masih merupakan hal yang jelas. Jika tidak, Chen Ying'er belum tentu kalah dari Li Xiangxi, atau setidaknya membuatnya tidak nyaman ke tingkat yang lebih besar. Karena Great Gathering Quill bahkan tidak mengizinkan peralatan apapun, kekurangan Bright Glimmer of Hope menjadi lebih terlihat. Itu sebabnya Wang Yuanyuan mengambil pendekatan yang berbeda dari awal, dengan memilih untuk pergi ke jenis pertempuran lain. Dia berdiri tak bergerak, tetapi sebenarnya mempertahankan semua pikirannya dalam pertempuran, mencari lubang di strategi lawan untuk memberinya kemenangan dalam satu pukulan. Domain spasial yang kuat mulai memampatkan ruang tempat tinggal Wang Yuanyuan, retakan spasial tumbuh semakin banyak. Dari luar penghalang, tampak lebih dari ribuan celah spasial telah muncul di lapangan, tampaknya menghancurkan apapun dalam kontak mereka secara instan. Jadi, apa yang harus dilakukan? Tanggapan apa yang akan dipilih Wang Yuanyuan? Banyak penonton memiliki pertanyaan yang sama muncul di dalamnya. Akhirnya, celah spasial pertama membuat kontak dengan domain darah Wang Yuanyuan. Dengan suara mendesis, seperti es yang dicairkan oleh sepotong besi yang panas, domain darah Wang Yuanyuan menggelegak dengan hebat, dan retakan spasial itu segera menghilang. Tetapi dengan memperhatikan, orang akan melihat bahwa retakan spasial itu merobek sebagian energi darah yang dilepaskan oleh domain darah. Ini baru permulaan.
Mengikuti yang pertama, bahkan lebih banyak lagi yang menuju Wang Yuanyuan. Suara desir terus bergema, satu demi satu retakan spasial menghilang dengan cepat setelah kontak dengan domain darah. Tapi jelas bahwa domain darah Wang Yuanyuan beriak hebat, kehilangan kekuatannya. Pihak lain menggunakan campuran sihir dan domain, sementara dia hanya terus bertahan secara pasif melalui domainnya. Kontrasnya agak jelas. Domain kedua pihak terus bentrok, di mana banyak penonton sudah menggelengkan kepala. Bahkan Li Zhengxi memiliki senyum yang muncul di wajahnya, bergumam keras, apakah gadis ini mencari celah? Bagaimana dia bisa menemukannya? Domain Oldyu memberinya gelar Master of Constant Changes. Tidak ada aturan baku sama sekali. Dia ingin mengandalkan kekuatan ledakan domainnya untuk membuat serangan mendadak, tetapi rasa sakitnya hanya akan semakin dalam. Dengan pemikiran untuk memiliki satu pembangkit tenaga listrik lagi dari kuil penyihir untuk melewatinya, Li Zhengxi mau tidak mau masuk ke suasana hati yang lebih baik dan lebih baik. Mungkin energi spiritualnya akan benar-benar terisi kembali sepenuhnya pada ronde berikutnya juga. Namun, karena penggunaan dua teknik domain yang hebat, memulihkan ke puncaknya saat itu akan sangat menantang. Waktu berlalu detik demi detik, di mana domain darah Wang Yuanyuan masih sangat kuat bahkan ketika menghadapi serangan yang menggabungkan domain spasial dan sihir, bertahan dengan gigih. Setidaknya beberapa ribu retakan sudah menghilang di depan domain darah. Cair menghela nafas ringan, saya khawatir Yuanyuan tidak akan bisa menemukan celah dalam serangan lawan. Penyihir ini sangat berhati-hati. Lihat, ketika menyerang melalui wilayahnya, dia benar-benar meluncurkan serangan yang sangat tidak teratur, bervariasi antara satu dan kawanan. Dan ketebalan retakan terus bertambah. Sekarang jika Yuanyuan melakukan pelanggaran, dia bahkan lebih mungkin untuk terjebak. Penyihir tua ini terlalu licik. Setelah menyadari apa rencana Yuanyuan, dia segera melakukan tindakan balasan. Jika ini berlangsung, Yuanyuan tidak akan bertahan lebih lama lagi. Haon menepuk tangan Cair, menyatakan, percayalah padanya. Yuanyuan tidak hanya keras kepala tetapi juga pintar. Karunia bawaannya mungkin yang terendah, tetapi dia masih mencapai kesuksesan yang luar biasa. Baginya untuk mendapatkan domainnya sendiri bahkan sebelum mencapai peringkat kedua dari langkah ke-9 menunjukkan kecerdasan dan kecerdasannya yang berlimpah. Memikirkan itu, Long Haon tidak bisa tidak mengingat guru sebelumnya Asuraye. Dia benar-benar sudah lama tidak bertemu dengannya. Siapa yang tahu kemana kuil ksatria telah mengirimnya? Long Haon sebelumnya bertanya kepada kakeknya, tetapi Long Tianying bahkan tidak mengeluarkan sepatah kata pun, hanya mengatakan kepadanya bahwa Yehua sedang menjalankan misi yang sangat penting. Jadi, Long Haon belum menemukan kesempatan untuk memberi hormat kepada gurunya. Di lapangan, domain darah Wang Yuanyuan yang awalnya memanjang hingga 3 meter secara bertahap dikompresi menjadi diameter 1 meter, hampir tidak cukup untuk melindungi tubuhnya. Akui saja, gadis muda. Aku tidak ingin melukaimu. Suara penyihir tua itu bergema ke segala arah, serangannya melambat perlahan. Ini adalah pertemuan besar kuil, kompresi domain adalah hal yang sangat berbahaya. Jika terjadi kesalahan, nyawa Wang Yuanyuan bisa terancam. Tapi begitu domain lawannya melambat, dia akhirnya bergerak. Kecepatannya benar-benar luar biasa. Semua penonton hanya melihat kilatan cahaya darah, saat dia secara tak terduga melewati gerbang spasial secara instan. Seluruh panggung segera dalam keadaan terkejut. Faktanya, retakan spasial ini adalah semua ketidakstabilan spasial yang diciptakan melalui sihir spasial, mencegah teleportasi apapun. Tidak hanya ruangnya yang sangat tidak stabil, tetapi lebih jauh lagi bisa runtuh kapan saja. Semua celah spasial dipenuhi dengan kekuatan menelan yang sangat kuat. Menyerap hal-hal tidak lain adalah salah satu kekuatan terbesarnya. Melempar diri sendiri ke dalam sama saja dengan bunuh diri. Tapi siapa yang bisa berharap Wang Yuanyuan membuat pilihan seperti itu? Gadis ini terlalu keras kepala. Mungkinkah dia akan mempertaruhkan nyawanya sendiri daripada dikalahkan di tangan kuil penyihir? Lagi pula, berdasarkan aturan Great Gathering Kuil, membunuh lawan secara otomatis akan membuat dirinya tersingkir. Bahkan Li Zhengxi terlihat sangat terkejut saat melihat pemandangan ini.
Tapi detik berikutnya, semua orang di sini menyadari kesalahan mereka sendiri. Dalam sekejap cahaya darah, Wang Yuanyuan sudah muncul di tempat lain. Saat ini juga, banyak celah spasial di sekitarnya mulai menjadi semakin kacau. Karena seluruh bidang dipenuhi retakan spasial sampai penuh, ketika Wang Yuanyuan menghilang, hanya kilatan merah yang tidak jelas terlihat di tengah-tengah mereka. Tetapi sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh siapapun sedang terjadi pada saat itu. Retakan spasial mulai menghilang satu demi satu, secara bertahap mengungkapkan situasi di tengah lapangan. Kemudian pemandangan yang menakjubkan datang. Wang Yuanyuan dengan tenang berdiri di sana, telapak tangannya menekan kepala penyihir tua itu. Yang terakhir tidak menggunakan sihir lebih lanjut, hanya menatap Wang Yuanyuan dengan penuh ketidakpahaman. Bagaimana Anda mencapai itu? Penyihir tua itu bertanya, penuh dengan ketidakpahaman, ini ada di dalam domain saya, dan dengan begitu banyak celah spasial di sekitarnya. Anda tidak mungkin menggunakan kemampuan teleportasi apapun. Saya tahu bahwa Anda memiliki kompor spiritual yang memungkinkan teleportasi, dan itu adalah sesuatu yang telah saya perhitungkan. Saya tidak mengerti bagaimana Anda bisa melewati celah spasial, dan berakhir tepat di depan saya. Domain dan sihirku sama sekali tidak memiliki pola yang teratur. Wang Yuanyuan dengan tenang menjawab, tidak ada kemampuan tanpa cacat sedikit pun. Itu karena celah spasial Anda ditingkatkan berkat domain Anda sehingga banyak dari mereka muncul secara bersamaan. Memang seperti yang Anda katakan, retakan spasial ini tidak memiliki pola yang teratur. Tetapi Anda lupa bahwa mereka berasal dari domain yang sama, dan itulah kesamaan mereka. Semua retakan yang dibuat dari domain yang sama, semuanya terhubung satu sama lain, dengan saluran spasial yang dapat menghubungkannya secara instan seperti jaring laba-laba. Apa yang saya lakukan semuanya diperhitungkan, saya memilih saluran spasial yang dapat menghubungkan saya tepat di depan Anda, dan hanya itu yang saya butuhkan. Wang Yuanyuan mengatakan itu seolah-olah itu sangat sederhana, tetapi penyihir tua itu sangat terkejut, bagaimana mungkin? Itu akan membutuhkan sejumlah besar energi. Yang terpenting, hanya dengan sedikit kesalahan, Anda akan terkoyak di tengah riak spasial, atau hanyut di ruang tanpa akhir. Tidak, ini tidak mungkin terjadi padaku. Benar, seperti yang Anda katakan kompor spiritual saya tidak dapat digunakan di wilayah Anda. Tapi saya bisa melindungi diri saya sendiri di tempat tertentu dengan menggunakan pertahanan domain saya. Ini juga mengapa saya sengaja tetap tidak bergerak begitu lama, atau yang lain. Dengan menempatkan diri saya dengan punggung menghadap penghalang pertahanan luar, saya akan bertahan lebih lama lagi. Tapi saya tidak bergerak untuk mempertahankan posisi kompor spiritual saya. Dengan begitu, bahkan jika saya akhirnya tidak dapat melewati celah spasial Anda, saya akan dapat memicu koneksi saya dengan kompor spiritual, dan kembali ke tempat sebelumnya dengan perlindungan domain saya. Mungkinkah Anda tidak menyadari bahwa ketika saya berteleportasi, kabut darah di sisi lain dipertahankan untuk beberapa waktu? Mengapa Anda pikir itu hanya menghilang ketika saya tiba di dekat Anda? Itu hanya berlangsung selama 1 detik, tetapi itu sudah cukup bagi saya untuk menjadi penentu. Jadi bahkan jika saya salah perhitungan, itu hanya akan berakhir dengan kegagalan, tanpa kemungkinan kematian. Penyihir tua itu memandang Wang Yuanyuan, benar-benar kosong dan terdiam untuk waktu yang lama. Wang Yuanyuan mengambil tangannya, dan melakukan penghormatan prajurit kepadanya, berbalik dan berjalan keluar. Sesaat, penyihir tua itu tiba-tiba berteriak kepada Wang Yuanyuan. Wang Yuanyuan menoleh ke arahnya, apakah ada masalah lain? Penyihir tua dengan sungguh-sungguh menyatakan, saya telah kalah dan saya benar-benar yakin dengan kekalahan saya. Anda mungkin menang dengan kepandaian Anda, tetapi di dunia ini, orang yang mampu dengan kecerdasan dan keteguhan seperti itu adalah Anda terlalu sedikit. Anda pasti akan dihormati di kuil prajurit masa depan. Mengatakan itu, penyihir tua itu dengan sungguh-sungguh membungkuk ke Wang Yuanyuan, sebelum berbalik dengan senyum di wajahnya. Ketika dia keluar dari stadion, hal pertama yang menyambutnya kembali adalah pelukan hangat Chen Ying'er. Menang! Anda telah menang. Yuanyuan, kamu benar-benar hebat. Chen Ying'er dengan semangat memeluk Wang Yuanyuan, yang terlihat bergoyang, memejamkan mata dalam pelukannya, dan bergumam dengan suara lemah,
bantu aku bergerak. Seluruh proses pertarungan ini terlihat sangat sederhana, tetapi hanya Wang Yuanyuan dan penyihir tua yang tahu betapa mendesaknya pertempuran itu baginya. Bagaimana dengan proses tekanan besar yang menimpanya? Di bawah tekanan seperti itu, dia harus melakukan perhitungan terus-menerus untuk mendekati tujuannya. Meskipun posisi kompor spiritualnya telah diperbaiki sebelum dia merobek celah spasial, itu masih sama sekali tidak membahayakan hidupnya. Karena dia ingin mengalahkan musuh dan meraih kemenangan sambil memperhatikan keselamatannya sendiri, semua faktor ini bersama-sama berarti bebannya terlalu banyak. Sejauh ini, dari 3 dari 6 pertarungan, Bright Glimmer of Hope sudah meraih 2 kemenangan dan menduduki 2 kursi di 6 besar. Chapter 708. Pemurnian jiwa bunga teratai yang berkembang. Cahaya keemasan seleksi melonjak keluar dan mendarat sekali lagi, menyelimuti Cair di lain waktu. Kali ini, lawannya berasal dari kuil spiritual. Pertempuran keempat dari putaran individu kelima dimulai. Summoner yang harus dihadapi Cair ini adalah seorang tetua yang tinggi. Semua orang yang berhasil mencapai babak kelima adalah pembangkit tenaga listrik dari zaman saat ini. Tampilan kekuatan summoner ini dalam pertempuran sebelumnya terlihat jelas oleh semua orang dari Bright Glimmer of Hope. Spesialisasi terkuatnya adalah binatang kontraknya, seekor naga asli. Summoner ini adalah satu-satunya pemanggil naga dari seluruh kuil spiritual. Saat menghadapi pemanggil naga ini, tekanan pada Cair karena dia tidak diperbolehkan menggunakan peralatan apapun benar-benar hebat. Meskipun pemanggil ini belum memasuki ranah pemilik domain, naga raksasa yang dipanggilnya sudah menjadi pembangkit tenaga listrik pemilik domain. Tangisan naga yang melengking datang saat naga biru raksasa muncul di stadion. Penatua pemanggil naga duduk tegak di punggungnya. Untuk mengalahkannya, pertama-tama seseorang harus mengalahkan naga raksasa yang dipanggilnya. Summoner naga meraih tanduk naga dengan tangan, mengalihkan pandangannya ke arah Cair, lawannya. Naga raksasa biru ini memiliki atribut air, dan panjangnya mencapai 50 meter. Bahkan saat ia berdiri di dalam seluruh lapangan, itu tetaplah monster yang sangat besar. Tubuh Cair melintas, semua jejaknya menghilang di dalam lapangan. Dia tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang sangat sulit. Tanpa cara untuk menggunakan sabit Dewa Kematian dan Menara Keabadian, kekuatannya akan dibatasi secara berlebihan. Mengalahkan naga raksasa pemilik domain ini akan sangat menantang. Akan menjadi cerita lain jika dia bisa menggunakan 7 seni Dewa Kematian, tapi saat ini dia hanya bisa mengalahkan tunggangan di depan pengendaranya. Tatapan summoner menjadi stagnan, menghubungkan pikirannya dengan naga air. Tangisan naga bergema dari langit saat cincin biru es menyebar dari atas kepalanya. Secara umum, kemampuan tipe cincin akan mencakup jangkauan terbatas, tetapi cincin naga es ini tampak tidak terbatas, memanjang melalui penghalang seluruh stadion dan mencakup seluruh penonton juga. Gaib Cair secara alami tidak meninggalkan jejak dalam keadaan seperti itu. Sosoknya berkedip, dia muncul ke lapangan, tetapi tiba-tiba menghilang sekali lagi di tengah langkah sebelum cincin itu mendekatinya, menyapu melewatinya tanpa meninggalkan jejak. Antarjemput spasial? Ini adalah kemampuan kuat yang akan diperoleh pembunuh mulai dari tingkat kultivasi tertentu. Sang pemanggil naga tersenyum tipis. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi seorang pembunuh, dan dia secara alami tahu bagaimana merespons. Sayap di punggung naga air menyebar, gelombang air biru yang menakutkan meletus dari sayap ini. Ini benar-benar situasi yang berbahaya, gelombang pasang esensi air menyerang seluruh stadion, mencapai setiap sudut dalam sekejap. Tidak peduli di mana Cair akan muncul berikutnya, dia harus menahan serangan gelombang air ini. Selanjutnya, di bawah pengaruh serangan elemen air yang begitu besar, perubahan juga mulai mempengaruhi ruang. Semakin dekat ke inti, semakin kuat gelombang air ini. Di ruang kosong, celah diam-diam muncul di depan naga air, dan Cair melangkah keluar. Halasi murni menyebar dari tubuhnya, saat kekuatan pemurnian mengembun menjadi sabit Dewa Kematian yang menyerang naga air. Bukannya dia tidak ingin menyerang pemanggil naga, tapi sebenarnya esensi air yang dikeluarkan naga air itu terlalu besar. Sebuah penghalang biru telah lama menyelimuti tubuhnya,
jadi jika cair memilih untuk menyerangnya dengan keras kepala, serangan terbesar naga air pasti akan mengikuti sebagai tanggapan. Mata naga air itu menyala, membuka mulutnya yang besar untuk mengeluarkan serangan nafas. Sementara itu, esensi air di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi pusaran air besar, menarik tubuh cair ke arahnya. Sebuah pilar air besar muncul dari bawah, menyerang dari dua sisi secara bersamaan. Sebuah kilatan sedingin es melintas di mata cair dan lingkaran putih dilepaskan dari tubuhnya. Putih yang tampak lembut itu tidak hanya menghentikan ludah naga air, tetapi juga memurnikan semua esensi air yang mendekat. Itu adalah domain pemurnian cair. Naga air melolong, sosoknya yang besar sedikit gemetar, jelas merasakan ketakutan yang besar di depan domain pemurnian cair, tetapi masih meluncurkan domainnya sendiri sementara itu. Warna biru meliputi seluruh stadion, esensi air berdenyut penuh semangat seolah-olah hidup. Tetes demi tetes, air mengembun menjadi naga kecil, dengan cepat muncul dari wilayah itu. Melihat mereka tampak sangat nyata, semua menyerang cair. Tapi segala sesuatu di sekitar tubuh mereka tiba-tiba berubah menjadi ilusi, seolah-olah membentuk blokade air yang memisahkan naga dari cair. Ini adalah cara yang digunakan oleh pemanggil naga untuk membela diri, menggunakan sebagian dari kekuatan domain untuk bertahan. Bagaimanapun, cair adalah satu-satunya pembunuh yang tersisa di Great Gathering Quill, dan memiliki wilayahnya sendiri. Bagaimana jika kekuatan domain tiba-tiba ditutup? Kekuatan pemanggil naga adalah naga raksasa ini. Semua kemampuannya terkait dengan naga raksasa ini, keduanya saling melengkapi. Rohnya bersatu dengan naga air, memimpin yang terakhir dalam pertempuran. Tidak hanya meningkatkan aspek teknis naga air, tetapi juga menghubungkan energi spiritualnya dengan yang terakhir, hasilnya mendekati 300.000. Menghadapi serangan naga air mini, mata cair berbinar. Cahaya pemurnian seolah tak terbatas, menyebar melalui cahaya pemurnian dengan cepat. Sementara itu, dia mengangkat tangan kanannya, mengulurkan tangan ke depan. Tampaknya ada beberapa sikap keras kepala dalam penampilannya, serta harapan yang besar. Kelopak yang tersebar mulai menyusut, berkumpul di telapak tangannya. Dalam proses ini, lingkungan tubuh cair seperti pusaran air yang mengerikan. Naga air mini dari domain itu hanya berhasil terbang dalam jarak tertentu dari tubuhnya sebelum hancur berkeping-keping secara instan, menghilang dan kembali menjadi esensi air. Namun, cahaya pemurnian di sekitar cair tidak menyebar lebih jauh, membuatnya tidak dapat mempengaruhi wilayah naga air. Pemandangan kelopak putih yang berkumpul dengan cepat itu indah. Cair melayang di udara, seperti abadi. Atribut pemurniannya memiliki karakteristik yang sangat hebat, tetap tidak terpengaruh oleh gangguan dari elemen lain. Ini tidak akan berubah bahkan jika pihak lain menggunakan kekuatan domain. Bahkan jika itu lebih padat, esensi air pada akhirnya adalah esensi air. Dalam keadaan di mana cahaya pemurnian tidak meluncurkan serangan apapun, esensi air tidak memiliki cara untuk melanjutkan di bawahnya. Pemandangan naga air itu tampak sedikit hingar-bingar. Ini dirasakan ancaman besar dari cair. Rah! Melewati cahaya pemurnian akan membutuhkan bentrokan langsung. Esensi elemen tidak ada gunanya, tetapi keterampilan bisa digunakan. Semua naga mini di domain meraung, dan segera, semua yang ada di domain naga air menyala. Ruang lingkup domain besar mulai meluas ke seluruh stadion, berubah menjadi pusaran air besar. Setiap naga air berubah menjadi cahaya yang mengalir melalui pusaran air, menghilang di tengah-tengah wilayah besar ini bersama summoner dan naga airnya. Pusaran air yang luas ini memiliki daya tarik yang menakutkan. Setiap cahaya yang bersirkulasi dibebankan ke wilayah pemurnian cair, menghasilkan ledakan hebat, serta beberapa fluktuasi intens dalam cahaya putih di permukaannya. Kecepatan rotasi spiral tumbuh lebih cepat dan lebih cepat, gaya tumbukan semakin kuat. Tapi saat ini, bunga teratai di tangan cair mekar. Teknik domain, bunga teratai berkembang. Terakhir kali ketika bunga teratai itu muncul di menara keabadian, itu tidak dengan kekuatan penuhnya. Tapi kali ini, cair mengerahkannya sepenuhnya tanpa berpikir dua kali. Ini adalah teknik domain cair yang dia tidak kendalikan sepenuhnya,
serta serangan terkuat yang dia miliki tanpa sabit dewa kematian dan menara keabadian. Tapi apakah teknik domain ini cukup untuk mengalahkan naga air? Setelah bunga teratai berkembang keluar, kekuatan pemurnian dilepaskan, kemudian, perlahan muncul di atas kepala Chayar. Segera, Chayar, yang awalnya dikirim terbang ke atas di pusaran air naga, kembali normal dalam sekejap, dan bunga lotus yang berkembang terus mekar di atas kepala Chayar. Sebuah cincin putih ekstrim tiba-tiba memanjang, menyebabkan setiap penonton di stadion langsung merasa bingung. Bahkan perlindungan penghalang pertahanan tampaknya tidak efektif. Graa. Tangisan naga air dipenuhi dengan kepanikan yang hebat, karena ia menyadari, dengan ngeri, bahwa cincin cahaya putih dari bunga teratai berkembang ini hanya melewati wilayahnya dan terus berkembang. Esensi air tidak ada gunanya menghalanginya. Atau mungkin tidak ada kemampuan yang bisa menghentikan kemajuannya. Bahkan kekuatan jiwa naga yang sangat kuat sepertinya merembes keluar dari tubuhnya. Tidak salah lagi, ini adalah aspek paling menakutkan dari kekuatan pemurnian. Yang disucikan bukanlah tubuh, melainkan jiwa. Bunga teratai berkembang cair menghilangkan kekuatan jiwa, dan memiliki efek peningkatan yang ekstrim. Tidak peduli seberapa kuat Anda, jika jiwa Anda terluka, itu adalah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Naga air tidak berani menyerang cair lebih jauh, dan mengontrak domain besarnya, mengubahnya menjadi penghalang berkilauan yang mengelilingi tubuhnya. Sementara itu, kedua tanduk naganya berkilat dengan warna biru es yang menggelegar, melindungi kepalanya sendiri. Pada saat itu, semua fokusnya tertuju pada membela jiwanya sendiri, serta jiwa pemanggil naga di kepalanya. Begitu kepadatan energi spiritual mencapai tingkat tertentu, tidak banyak yang bisa dilakukan lagi. Naga es merasakan bahwa domain pemurnian cair sebenarnya tidak benar-benar menekan atribut airnya sendiri, tetapi atribut undeadnya. Jika itu adalah makhluk undead, bahkan jika itu 2 kali lebih kuat, bunga teratai yang berkembang itu akan menyebarkannya menjadi abu dalam sekejap. Tetapi karena jiwa atribut airnya tidak memiliki banyak aspek gelap, itu tidak dimurnikan terlalu keras. Kerusakan jiwa seseorang selalu merupakan hal yang sangat berbahaya. Itu harus bertahan melawan itu dengan cara apapun. Cincin cahaya putih bunga teratai yang berkembang akhirnya menyerang penghalang naga air. Chapter 709. Pemurnian jiwa bunga teratai yang berkembang, 2. Begitu kedua pihak bentrok, suara kicau aneh bergema di seluruh stadion. Saat itu juga, semua pengamat yang hadir merasakan otak mereka dipenuhi dengan suara kicau sebelum adegan kosong melintas di benak mereka, butuh beberapa detik untuk pulih. Perasaan itu sepertinya merembes keluar dari jiwa mereka. Rasanya seperti setelah bergoyang keluar sebentar, itu kembali ke tubuh mereka. Pengalaman seperti ini sama sekali tidak dihargai. Pembangkit tenaga ini dari 6 kuil besar yang cair sebelumnya hadapi tidak bisa membantu tetapi merasa penuh kejutan. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa cair benar-benar memiliki sarana seperti itu? Teknik domain ini terlalu menakutkan. Agar penghalang pertahanan menunjukkan reaksi yang begitu kuat, betapa mengerikannya jika itu adalah serangan langsung? Summoner naga dan naga air mencapai kesimpulan mereka sendiri. Di dalam stadion sebuah pemandangan aneh terjadi, naga air dan pemanggil naga keduanya menjadi kaku, seperti di atas kepala mereka muncul sosok kabur, berbentuk sama seperti mereka, hanya jauh lebih kecil. Transparan, tak bernyawa, kaku, dan bahkan penuh kejutan. Ini tanpa diragukan lagi adalah kondisi jiwa mereka setelah bunga teratai berkembang mulai berlaku. Penghalang pertahanan naga air berlaku sampai batas tertentu, tetapi sebenarnya terlihat tidak terlalu kuat. Wilayah kekuasaan mereka juga tersebar dengan kecepatan yang mencengangkan, bersama dengan penghalang pertahanan. Namun, setelah memanfaatkan bunga teratai berkembang, cair juga tampak kehabisan tenaga. Tubuhnya berayun di udara, nyaris jatuh, tetapi tongkat biru muncul di tangannya, akhirnya menopang tubuhnya. Meskipun dari pucatnya wajahnya dan kurangnya semangat di tubuhnya, orang dapat melihat bahwa dia sudah tidak memiliki banyak kekuatan bertarung yang tersisa. Namun, dia masih memiliki pandangan tegas yang diarahkan pada naga air dan pemanggil naga di udara, seolah menunggu sesuatu terjadi. Roh-roh yang diusir perlahan-lahan kembali,
setelah pada akhirnya tidak mengalami pemurnian total oleh bunga teratai berkembang. Pada akhirnya, naga air dan pemanggil naga telah bergabung dengan kekuatan roh mereka sebagai satu, menambahkan bahwa untuk efek pertahanan keseluruhan dari domain, jadi meskipun pukulan cair memiliki efek yang besar pada jiwa mereka, itu tidak mungkin untuk pergi sejauh untuk membubarkan mereka. Setelah belasan detik, sang pemanggil naga dan jiwa naga air kembali sadar, keduanya kehabisan napas. Bahkan jika naga air itu sangat kuat, ia masih langsung melemah sedemikian rupa sehingga ia bahkan tidak dapat mempertahankan sayap spiritualnya. Jatuh dari langit dan jatuh ke tanah, itu menyebabkan ledakan keras saat pertahanan yang mengelilingi tubuhnya dan wilayah kekuasaannya hancur berkeping-keping. Jiwanya melemah sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak dapat mengendalikan kekuatan ini. Jadi siapa yang menang dan siapa yang kalah? Para penonton di Stadion Besar Aliansi pada dasarnya adalah semua pembangkit tenaga listrik dari 6 kuil besar. Tapi instan ini, hampir tidak ada yang tahu hasil pertandingan. Teknik domain cair diuntungkan dalam hal tak terduga yang besar, secara paksa menghancurkan teknik domain bersama naga air dan pemanggil naga, dan merusak jiwa mereka sendiri. Tapi dari kelihatannya, cair juga tidak memiliki energi yang tersisa. Juga, naga air dan pemanggil naga harus mengambil sedikit lebih cepat untuk pulih daripada dia. Sama seperti semua orang yang penuh dengan keraguan, sosok putih tiba-tiba muncul di belakang naga air tanpa suara apapun, dan dalam sekejap berada di atas naga air. Kilatan cahaya tajam mengarah ke tenggorokan pemanggil naga. Waktu ini benar-benar ideal. Sang pemanggil naga yang baru saja kembali sadar, dan masih di bawah keterkejutan dari jatuhnya naga air. Ini adalah saat distraksi yang menyeluruh. Hanya ketika cahaya putih tajam mencapai tenggorokannya, dia akhirnya bereaksi, tapi itu jelas sudah terlambat. Jika sosok putih itu ingin membunuhnya, dia pasti sudah mati. Sosok putih itu jelas cair, tapi cair ilusi, yang sabit dewa kematiannya ditekan ringan ke tenggorokan pemanggil naga, sebelum perlahan menghilang. Siapa yang bisa mengharapkan ini? Hanya ketika pemenang sudah ditentukan, pemanggil naga akhirnya bereaksi. Gambar ini terlihat sisa dari sebelum cair menggunakan teknik domainnya. Dengan kata lain, dia diam-diam menyimpan seorang doppelganger dalam keadaan tidak terlihat. Tapi pembunuh lain mana yang bisa mempertahankan doppelganger yang tak terlihat? Tidak peduli apa yang dipikirkan oleh pemanggil naga, pertandingan ini pada akhirnya adalah kekalahannya. Dia mungkin tidak harus kalah dalam kekuatan melawan cair tanpa peralatan, tetapi kemenangannya terletak pada bunga teratai berkembang yang aneh dan perencanaan yang hebat. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa bunga teratai berkembangnya datang dengan konsumsi besar-besaran, menghentikannya bahkan untuk melanjutkan pertempuran. Persiapan doppelgangernya adalah untuk saat ini. Dalam keadaan biasa, doppelgangernya tidak akan mampu melukai lawan, tetapi karena kejutan dari serangan bunga teratai, wilayah naga air hancur, dan dengan demikian pemanggil naga berada pada kondisi terlemahnya. Itu hanya untuk mencari kesempatan terbaik yang cair telah melihat dengan konsentrasi pada pemanggil naga sejauh ini. Orang hanya bisa mengakui bahwa kekuatan cair benar-benar hebat. Menjadi putri suci samsara, yang dipilih dewa, dia memiliki kemampuan yang kuat di luar jangkauan pembunuh biasa. Misalnya, mempertahankan doppelgangernya setelah menggunakan invisibility, dan dengan penyembunyian yang begitu besar. Bahkan wilayah naga air tidak menyelidiki keberadaannya, sehingga membuat kekalahan summoner bukanlah ketidakadilan. Tongkat birunya mengetuk tanah, cair perlahan berjalan keluar. Pertandingan telah selesai, dan tentu saja, sebagai salah satu kekuatan dari 6 kuil besar, pemanggil naga secara alami tidak bisa bertindak tanpa malu, terutama dengan Chen Zidian yang menonton. Pada titik kompetisi ini, Bright Glimmer of Hope telah berakhir sebagai pemenang besar dari kompetisi individu. 4 tempat dari 6 pertandingan sebenarnya milik mereka. Long Haon berdiri di pintu masuk stadion besar, dengan tenang menunggu kembalinya cair. Melihat tongkat birunya mengetuk tanah, mata Long Haon penuh kehangatan, terlihat mengingat adegan dirinya mengirim cair setiap hari saat itu. Cair bergabung dengan sisi Long Haon, senyum di wajahnya. Tangannya ditarik oleh tangan Haon, dia ditopang kembali ke tempat duduk mereka.
Kali ini, cahaya seleksi terus berlangsung saat Long Haon tanpa sadar mengangkat kepalanya. Hanya 2 pertandingan terakhir yang tersisa untuk babak ini, dan Kapten Bright Glimmer of Hope belum ambil bagian. Namun, cahaya seleksi ini tidak menargetkan salah satu regu Bright Glimmer of Hope, tetapi 2 pesaing lainnya, satu menjadi pembangkit tenaga listrik dari kuil Ksatria, dan yang lainnya dari kuil spiritual. Oleh karena itu, pertandingan terakhir secara alami antara Long Haon dan orang terakhir dari kuil Mage. Melihat bahwa pertandingan ini bukan miliknya, Long Haon melambaikan tangannya pada Han Yu. Han Yu sudah lama menerima instruksi Long Haon. Karena dia telah tersingkir sebelumnya, dia tidak berada di dalam stan pesaing, tetapi di ruang penonton yang lebih jauh. Setelah menerima sinyal Long Haon, Han Yu dengan ringan mengangguk, mengungkapkan pemahamannya, sebelum perlahan menutup matanya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa di antara jajaran Bright Glimmer of Hope, Chair, Wang Yuanyuan dan Lin Xin memiliki titik cahaya keemasan di punggung mereka. Tapi dengan bersandar di kursi mereka, cahaya ini benar-benar tersembunyi. Hanya orang-orang Bright Glimmer of Hope yang menyadari apa yang terjadi. Ini adalah efek dari kompor cahaya spiritual Han Yu. Seiring dengan kebangkitannya dalam kultivasi, kompor spiritual berkat cahaya Han Yu telah berevolusi total 2 kali. Berkah cahaya saat ini tidak lagi hanya pemulihan di area yang ditentukan. Lebih penting lagi, berkah Han Yu dapat ditransmisikan ke yang lain melalui rantai berbagi jiwa. Dalam jarak tertentu, melalui rantai ia dapat membantu rekan-rekannya dari Bright Glimmer of Hope dalam memulihkan energi spiritual. Dan semakin sedikit target, semakin cepat bantuan pemulihan. Alasan mengapa Long Haon tidak memberi sinyal pada Han Yu sebelumnya secara alami karena kompor spiritualnya masih hanya bisa digunakan sekali sehari, jadi itu harus dilakukan pada saat yang paling penting. Sekarang pertandingan kelima sudah dimulai, Lin Xin, Wang Yuanyuan dan Chair semua memiliki konsumsi besar-besaran. Dan setelah itu, dia harus mengambil bagian dalam pertandingan ke-6 juga. Setelah itu putaran ke-6 akan segera dimulai, tanpa meninggalkan mereka waktu untuk pemulihan. Jika Long Haon baru saja dipilih oleh cahaya seleksi untuk mengambil bagian dalam pertandingan kelima, mungkin dia bisa menunda penggunaan kompor spiritual berkah cahaya juga untuk mendapatkan keuntungan, tapi sekarang jelas merupakan waktu terbaik dalam hal ini. Situasi. Alasan mengapa dia menggeser aktivasi terlebih dahulu adalah karena dia memiliki Heart of Eternity. Pemulihan energi spiritualnya jauh di atas yang lain. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa dorongan Han Yu adalah bentuk kecurangan. Tapi Long Haon toleran terhadap itu, karena semua yang dia lakukan adalah demi memungkinkan aliansi kuil untuk berkembang lebih jauh. Keadaan penyebaran aliansi kuil ini telah berlangsung selama 6.000 tahun, dan dengan masing-masing dari 6 kuil besar memiliki otoritasnya sendiri, adalah sistem yang mengakar. Mereka memiliki hubungan yang sangat kompleks antara satu sama lain, dan untuk mengakhirinya akan menjadi hal yang sangat menantang. Satu-satunya cara adalah membuat mereka semua berkompromi, tetapi bahkan jika itu berhasil, perubahan kualitatif sebenarnya kemungkinan besar juga tidak akan terlalu besar. Jadi, Long Haon sudah sampai pada kesimpulan bahwa apa yang harus dia lakukan adalah membuat Bright Glimmer of Hope benar-benar berdiri di atas kerumunan dalam pertemuan besar kuil ini. Meskipun memiliki fondasi yang lemah, dan hanya bisa mengandalkan beberapa dari mereka, mereka juga memiliki keunggulan unik mereka. Bahkan setelah menghilangkan posisi yang dimiliki masing-masing dari mereka di kuil mereka sendiri, mereka secara alami memiliki watak yang baik. Setelah mengalami begitu banyak hal, dan sampai pada titik itu hari ini, Long Haon percaya bahwa ini adalah tanggung jawabnya yang tak terelakkan. Demi rencananya, aliansi baru harus didirikan, di mana dia, sebagai Scion of Light, harus menjadi salah satu tokoh terkemuka. Melalui dorongan dan kekuatan Bright Glimmer of Hope, mereka akan menjadi kontributor terbesar dalam reorganisasi aliansi. Chapter 710. Pemurnian jiwa bunga teratai yang berkembang, 3. Untuk mencapai rencana ini, sedikit penipuan tidak menjadi masalah karena hasil akhir adalah hal yang paling penting. Long Haon percaya bahwa kinerja individu mereka telah meyakinkan sebagian besar petinggi aliansi. Semakin jauh mereka bisa pergi dalam pertemuan agung kuil, dan semakin tinggi hasilnya,
Semakin banyak bobot yang akan mereka dapatkan dalam pertemuan setelah itu berakhir, dan semakin banyak dukungan yang akan mereka terima. Pertandingan berlanjut dengan sengit. Kuil spiritual dan kuil ksatria keduanya hanya memiliki satu orang terakhir yang tersisa. Pertandingan ini akan menentukan apakah mereka akan masuk 6 besar atau tidak. Itulah sebabnya pertandingan berlangsung sangat sengit. Bentrokan antara dua pembangkit tenaga listrik ini sering menyebabkan retakan muncul di penghalang pertahanan, yang diperkuat terus-menerus oleh banyak wasit. Tidak ada yang tahu bahwa ketiganya dari Bright Glimmer of Hope semuanya memulihkan energi spiritual mereka dengan kecepatan yang mencengangkan. Pemulihan terus-menerus dari kompor spiritual berkah cahaya sangat bermanfaat. Itu bahkan bukan hanya tentang mempercepat pemulihan mereka karena Han Yu bahkan dapat mentransfer energi spiritualnya sendiri melalui itu, mentransfer kekuatan unsur kemurnian ekstrim. Ini adalah masalah yang dia pahami berkat menyerap energi spiritual murni di Menara Keabadian. Dengan meningkatnya kultivasinya, Han Yu tumbuh semakin cenderung ke tipe yang mendukung. Bahkan seorang pendukung murni pada langkah ke-9 adalah keberadaan yang sangat kuat. Dan Han Yu memiliki tujuannya sendiri, yaitu menjadi ksatria surgawi. Pertandingan berlangsung selama 1/4 jam penuh, sebelum pertandingan akhirnya berakhir kedua belah pihak menderita melalui pertandingan yang sangat dekat, tetapi pada akhirnya ksatria pemegang domain itu selangkah lebih maju dan akhirnya berhasil meraih kemenangan. Tapi itu adalah kemenangan yang sangat dekat, dengan konsumsi besar energi spiritualnya, dan bahkan wilayah kekuasaannya telah mencapai batasnya. Tampaknya akan memakan waktu cukup lama baginya untuk pulih sepenuhnya. Akhirnya, Long Haon naik ke panggung tanpa perlu cahaya seleksi, memasuki lapangan bersama penyihir itu. Dengan hasil tersebut, penampilan Bright Glimmer of Hope di panggung individu sudah mencapai tahap yang tak tergoyahkan. Ksatria terakhir itu, yang sangat dekat dengan batas kemampuannya, hampir pingsan langsung setelah keluar dari panggung. Dengan Bright Glimmer of Hope memiliki 3 anggota yang memenuhi syarat, mereka sangat mungkin menariknya, yang akan menjamin mereka 1 kursi di 3 besar. Meskipun Li Zhengxi berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan energi spiritualnya, konsumsi sebelumnya cukup besar. Bahkan jika dia berhasil mencapai 3 besar, Bright Glimmer of Hope sangat mungkin mengambil kursi terakhir, meskipun ini terutama akan tergantung pada pertandingan yang satu ini. Semua tahu bahwa Long Haon adalah kapten mereka dan juga anggota terkuat. Mengesampingkan peluang kemenangannya yang lebih tinggi, jika dia tersingkir dalam pertandingan ini, penyihir ini juga tidak akan mudah. Jika Bright Glimmer of Hope harus mengambil 2 dari 3 kursi teratas, 2 anggota mereka dapat menolak turnamen round robin 3 orang terakhir, sehingga mereka dapat dianggap sebagai juara terakhir dari kompetisi individu. Oleh karena itu pada titik ini, Bright Glimmer of Hope sudah berada dalam posisi yang cukup aman. Long Haon dengan tenang menghadapi mage yang berlawanan, mengenakan gaun kuning. Itu bukan jubah penyihir, tapi itu dengan jelas menggambarkan atribut elementalnya, karena itu adalah penyihir bumi. Keduanya saling bertukar pandang, sebelum pertandingan terakhir antara 12 teratas dimulai. Long Haon tidak segera memanfaatkan domain Dewa Cahaya kali ini. Melangkah ke depan, 6 sayap di punggungnya berkelebat dan mengepak saat tubuhnya melesat ke depan seperti seberkas cahaya. Kilatan petir. Sebuah heksagram emas perlahan memanjang dari tempat dia berada, unicorn surgawi perlahan muncul di belakang Long Haon menggoyangkan sayapnya untuk mengangkat dirinya tinggi di udara. Dalam perjalanan meluncurkan lightning flash, Long Haon telah mewujudkan sepasang pedang berat melalui dataran tinggi spiritual, meluncurkan serangan silang pada lawan. Penyihir bumi tidak panik sedikit pun, tangannya membentuk gerakan di depan dadanya. Segera, Long Haon merasa tubuhnya tenggelam, kecepatannya sangat menurun. Itu adalah teknik gravitasi. Sementara itu, penyihir bumi mengarahkan serangan telapak tangan yang jauh untuk menyambut Haon yang jauh, seperti seorang pejuang. Adegan menakutkan muncul, sebuah bukit lebih dari 20 meter tiba-tiba muncul di udara dalam perjalanan untuk bertabrakan dengan Long Haon. Crossed Sword Strike mendarat dengan keras di bukit itu, saat tubuh Long Haon menegang. Di semua mata, Long Haon seharusnya bisa mengelak. Meski datang secara tiba-tiba, dan langsung terlempar, bukit itu benar-benar menjulang tinggi dan lebat.
Bentrokan bukanlah solusi yang baik. Dan, menyingkir saja sepertinya sudah cukup, karena bukit besar itu bagaimanapun juga tidak akan berguna. Tapi Haon tidak melakukannya. Tubuhnya berkelebat untuk menyerang bukit. Segera, itu berhenti di udara. Penyihir bumi kedinginan, mengetahui bahwa lawan telah melihat melalui mantranya. Dia benar-benar ingin Long Haon menghindar, karena bukit ini hanyalah dukungan untuk meluncurkan teknik gravitasi yang kuat. Tetapi dengan menabrak bukit secara langsung, dia telah memotong langkah berikutnya. Penyihir bumi meneriakkan dengan cepat, bukit itu hanya berhenti selama 3 detik, dan diikuti oleh suara ledakan yang memekakkan telinga. Batuan yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke segala arah saat niat pedang yang menjulang muncul di udara. Mengandalkan itu, Long Haon paksa pecah bukit ini, dan saat berikutnya, dibebankan langsung ke Mage. Keenam sayapnya memberinya kecepatan yang sangat besar. Selain itu, dia mendapat bantuan Lightning Flash, jadi penyihir bumi tidak punya cara untuk melarikan diri sama sekali. Dalam hal ini, dia mungkin juga tidak mencoba. Sebuah penghalang transparan mengelilingi tubuhnya, yang ketika disambar oleh sepasang pedang Long Haon yang muncul dari dataran tinggi spiritual, menghasilkan serangkaian suara berderak yang nyaring. Tapi penghalang itu masih tidak bergerak dan tidak memiliki jejak kerusakan yang terlihat. Sungguh pertahanan yang hebat. Jika seseorang memperhatikan, dia akan menyadari bahwa penghalang transparan itu tidak seperti penghalang sihir biasa. Tampaknya memiliki potongan yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya, yang menghasilkan kecemerlangan terang di bawah penerangan sinar matahari dengan cara yang sama seperti berlian yang dipoles. Starry Diamond Barrier, salah satu mantra pertahanan paling kuat dari elemen bumi. Long Haon didorong kembali tapi tidak berkecil hati. Unicorn surgawi di belakangnya sudah menyusul, dan cahaya surgawi melesat keluar dari tanduknya, berkilauan di tubuh Long Haon dan menerangi tubuhnya dalam cahaya warna-warni. Sebuah niat pedang deras sekali lagi meledak dari Long Haon, ekspresi parah di wajahnya. Pedangnya yang berat bersatu di atas kepalanya, turun dalam sekejap. Halation kuning duniawi muncul kali ini dari penyihir bawah tanah. Penyihir bumi tingkat dewa ini benar-benar memiliki pencapaian luar biasa dalam pertahanan. Lingkaran cahaya kuning itu benar-benar memperbesar cakupan Starry Diamond Barrier. Dentang. Long Haon diusir dengan pedangnya, dan meskipun retakan telah muncul di Starry Diamond Barrier, itu dengan cepat dipulihkan oleh lingkaran kuning di dalamnya. Sungguh pertahanan yang hebat. Long Haon terkejut. Dalam aspek pertahanan, Ksatria bumi ini mungkin tidak kalah dengan perisai tertinggi dari kuil Ksatria. Heart of Eternity berdenyut hebat. Mendengar mage bumi ini masih terus melantunkan, Long Haon tetap tenang, diam-diam melepaskan lingkaran cahaya emas. Domain Dewa Cahaya akhirnya muncul, dan tidak hanya itu, tetapi tepat setelah muncul, ia mulai menampilkan fenomena yang terkait dengan pelepasan teknik Domain Waltz Cahaya Surgawi. Ekspresi wajah penyihir bumi berubah, tetapi mantranya tetap tidak berubah, lingkaran kuning di bawah kakinya hanya tumbuh lebih kuat. Domainnya bernama Solidification. Nama yang terdengar sederhana, tetapi itu benar-benar memperkuat salah satu mantra buminya dengan pertahanan yang sangat hebat. Saat muda, dia dikenal dengan gelar kulit kura-kura, nomor 1 mutlak dalam hal pertahanan dari seluruh kuil penyihir. Bahkan Li Zhengxi perlu mengeluarkan banyak kekuatan sihir untuk mengalahkannya, mengandalkan perbedaan dalam kultivasi untuk memenangkan pertandingan. Li Zhengxi telah memberinya instruksi langsung tentang bagaimana menghadapi situasi sebelum naik ke atas panggung. Untuk mage bumi ini untuk mengalahkan Long Haon dengan serangannya akan sangat sulit. Jadi Li Zhengxi menyarankan dia melahkan Long Haon, yang pasti akan mencoba untuk mencapai kemenangan cepat dan dengan demikian menggunakan banyak kekuatan domainnya. Kemudian dia harus mencari kesempatan di tengah kemacetan. Bahkan jika dia akhirnya dikalahkan oleh Long Haon, dengan cara itu dia pasti akan menghabiskan banyak energi spiritualnya, sehingga meningkatkan peluang Li Zhengxi di sisa kompetisi. Meskipun Li Zhengxi tahu bahwa jika Bright Glimmer of Hope memperoleh 2 tempat di 3 besar, kemungkinan besar tidak akan ada juara terakhir yang ditentukan, dia masih berusaha keras untuk meraih kemenangan dengan sekuat tenaga. Di matanya, meskipun domain cair benar-benar aneh, dia sudah terlalu banyak terkuras,
sehingga hanya Long Haon saja yang benar-benar bisa menjadi ancaman baginya. Divine Light Waltz Long Haon telah diluncurkan 2 kali, volumenya jelas lebih kecil dari yang pertama kali, bukti bahwa energi spiritualnya belum terisi penuh. Ketika Divine Light Waltz dan Starry Diamond Barrier bertabrakan lebih dulu, itu segera menjadi bentrokan antara serangan terkuat dan pertahanan terbesar. Suara gerinda yang menusuk telinga segera terdengar ke telinga semua orang. Itu benar-benar suara yang tidak menyenangkan. Percikan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bentrokan antara 2 teknik hebat di tengah sihir dan goncangan. Divine Light Waltz perlahan memotong jalannya, tetapi maju sangat lambat. Semua bisa melihat bahwa energi spiritual kedua belah pihak sangat terkuras. Mantra penyihir bumi menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Sebagai salah satu pembangkit tenaga listrik teratas dari kuil penyihir, dia tidak mau menerima pukulan pasif di depan anak muda seperti itu. Itu adalah seseorang yang posisinya cukup tinggi bahkan lebih tinggi dari Lin Chen di kuil penyihir. Lingkaran cahaya kuning yang intens dari Starry Diamond Barrier berangsur-angsur berubah menjadi berlumpur, karena esensi bumi yang mengerikan berada di tengah-tengah terkompresi dan terakumulasi, kemungkinan akan meledak kapan saja. Tapi Long Haon sepertinya mengabaikan itu. Dengan dorongan dari unicorn surgawi, waltz cahaya surgawinya hanya tumbuh semakin kuat. Diamond Starry Barrier sudah memiliki lubang kecil di tengahnya, dan Divine Light Waltz terus mendorongnya. Pada tingkat ini, dia akan membutuhkan paling banyak mungkin 2 menit untuk mencapai kemenangan melawan penyihir bumi ini.